Kalau dalam baca puisi masih dalam tahap belajar, Bang. Banyak hal yang mesti saya pelajari. Kita merasa tersudutkan dengan masalah politik-politik yang memang sekarang sudah mengkhawatirkan ya, Bang. Betul. Politik-politik. Nah, aku jadi teringat, Mbak, dengan puisiku yang aku beri judul Ibuku Seorang Wanita. Jadi di sini aku bercerita tentang bagaimana suka dukanya seorang wanita. Di sisi lain dia banyak berkorban yang selalu menjadi objek. Pertanyaannya sederhana sekali. Apa karena wanita tercipta dari tulang rusuk lelaki, sehingga wanita selalu menjadi objek? Baik KDRT, baik dari tradisi. Nah, ini yang membuat keprihatinan kita. Padahal seorang laki-laki bisa menjadi sukses jika berdampingan dengan seorang wanita. Yang memang panorama ini menjadi bagian dari suatu keindahan ya dalam berekspresi untuk menyalurkan, menuangkan ke dalam puisi. Ya. Betul. Betul. Aku Ya, suka benar, sekali benar. itu. Benar sekali. Sangat menyentuh ya, sangat menyentuh. Ini Nah, juga gimana? Gimana? saya juga sekarang ya sedang membuat antologi tunggal sendiri bertema perempuan. Jadi saya ingin membuat puisi tentang perempuan, semua yang dirasakan oleh perempuan dan semua yang dipikirkan oleh perempuan. Saya ingin menuangkan dalam sebuah buku saya sendiri. Minta doanya aja. Semoga sukses dan berhasil apa yang menjadi suatu rencanamu, Mbak. Semoga. Amin, amin. Karena itu Iya, amin, amin. dengan kita membuat karya yang kita mampu untuk antologi kita sendiri, berarti ada cara kita menyampaikan seperti apa nuansa kehidupan seorang wanita. Keren. Aku support. Dan aku suka mendengarnya. Karena ya, wanita itu kan tidak harus selamanya menjadi objek. Karena tempat tumpuan hidup. Seperti yang dikatakan bahwa kita ini tidak diajarkan untuk berdusta. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Ya. Benar. Sungguh mulia kalau kamu mau mengangkat antologi pribadi ya, kamu tentang perempuan, aku suka sekali mendengarnya, Mbak. Sangat suka. Mudah-mudahan lancar. Amin. Mudah-mudahan, amin. Sesuai dengan apa yang menjadi rencanamu. Ya. Nah, dengan kolaborasi kita saat ini, juga semoga bisa memberikan gairah ya
kepada anak-anak milenial yang sudah mulai agak pudar ya. Puisi itu apa? Puisi itu hanya sebatas ungkapan hati. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Karena ada suatu contoh lain begini ya Mbak. Dia bisa menjadi seorang pemuisi. Bisa tiba-tiba menjadi seorang penulis. Di saat dia sedang patah hati. Nah, ini yang kadang kita sendiri dihadapkan dengan suatu realita yang seperti ini. Tiba-tiba dia bisa menjadi seorang penulis. Karena di saat itu dia sedang galau. Patah hati atau mungkin Mbak Arnita punya pesan ataupun kesan yang bisa disampaikan oleh sahabat untuk sahabat-sahabat kita. Giatlah menulis atau gimana? Ya, untuk pesan saya ya, bukan pesan sih, tapi lebih kepada pengharapan saya gitu. Para penulis itu kita harus bekerja keras ya untuk mempertahankan apa yang kita punya gitu. Karena jiwa seni itu memang sekarang hampir punah gitu. Kita harus mempunyai jiwa-jiwa baru gitu untuk bisa meneruskan apa yang menjadi perjuangan kita. Karena menjadi penulis itu bukan kita semangat di awal, tapi menjaga konsistennya itu ketika kita memang harus menulis harus gitu kan. Itu yang menjadi berat itu menjaga konsistennya kita terus menulis gitu. Apalagi mungkin ya kebanyakan orang menulis itu tidak bernilai gitu. Kebanyakan orang kalau banyak yang disangkut pautan dengan segi finansial ya Bang ya. Tapi menurut kita tidak, menulis itu tetap sesuatu yang berharga ya. Sesuatu yang emang mesti harus tumbuh dan berkembang, bahkan harus pesat. Betul. Dan ini juga salah satu tugas kita untuk bisa memberikan nuansa kepada para nuansa kepada mereka yang sebetulnya dia bisa atau mampu membuat sebuah puisi. Tapi kadang suka malas, suka mungkin ya. Nah itu ya. Nah gitu, makanya yang menjadi susah itu ketika kita menjaga konsistennya itu ketika kita menulis gitu. Kebanyakan orang tuh semangatnya di awal menulis, pas kesananya udah hilang gitu, bahkan tidak ada jejak gitu. Betul. Oke. Boleh kita minta satu lagi Mbak, bacakan puisi. Satu lagi ya. Satu lagi. Aku masih minta 2 loh. Sekarang satu lagi. Hilang arah. Ada yang terpekur merenda mimpi, diam di sudut paling gelap. Matanya sayup, nanar memandang layar. Berita pagi ini selalu saja mengusik ingatan, seolah merantai sepasang kaki dan imajinasi. Bagaimana bisa membuka mata dunia? Untuk membuka kisi-kisi jendela pun penuh cemas. Hilang arah. Tujuan hidup seketika membatu, terbelenggu dalam kepenatan. Stay at home.
Lagi-lagi membutakan nurani. Padahal angan-angan semakin memuncak, jauh melebihi lapisan ketujuh. Lalu keadaan semakin menghempit beban hidup. Tangisan anak-anak bukan lagi penghibur diri, namun melahirkan kelukaan yang tragis. Kemana langkah untuk menuju pulang? Sementara semua terasa sesak dan pengap. Keren. Mantap. Terima kasih. Mantap. Aku suka sekali. Begitu lembut, begitu merasakan seperti apa isi puisi itu sendiri. Pandai sekali kamu meresapinya. Kalau dalam baca puisi masih dalam tahap belajar, Bang. Banyak hal yang mesti saya pelajari. Sama. Aku juga seperti itu kok, Pak. Sama, kita sama-sama belajar. Tapi sudah terlihat jelas karya dan pembawaanmu juga oke. Keren. Aku suka sekali. Iya. Semoga berkenan saja, Bang. Semoga. Nah, di sisi lain, semoga kolaborasi kita ini akan membawa dampak yang luar biasa untuk para sahabat-sahabat kita. Khususnya yang pemula atau penggiat bisa bangkit bersama-sama kita. Menyuarakan makna puisi itu sendiri. Karena dengan berpuisi kita bisa bersahaja. Kita mengharapkan banyak lagi yang lebih tergugah gitu ya. Untuk bisa berkarya. Amin. Untuk bisa lebih membangun kita sama-sama gitu. Amin. Amin. Sastra ini harus Betul. Sastra harus hidup, sastra harus berkembang. Ya. Negara kita gitu kan. Ya. Amin. Amin. Menjadi suatu tanggung jawab kita bersama ya, Mbak ya. Untuk tetap menyuarakan. Karena puisi itu begitu indah. Begitu bersahaja, begitu damai. Semua akan tertuang di dalam puisi. Ya. Terima kasih, Mbak. Aku suka sekali. Kalau begitu aku bacakan satu puisi lagi buat Mbak ya. Bersumpahlah, wahai pemuda. Jika pantulan cermin tak sesuai yang diinginkan, maka yang salah penampilannya, bukan cerminnya. Jika jari sudah disatukan menjadi kepalan, pasti akan ada kekuatan untuk mampu menghancurkan. Berikan laku dan lisanmu pada diri sendiri. Jangan lagi abaikan cerita usang di kelopak mata. Apa yang terlihat, apa yang terasa, apa yang terdengar, apa yang terucap adalah kisah kitab langkah kita. Berpuluh tahun nikmat kau kunyah tanpa menoleh. Bahkan derap langkah melaju kencang hingga tak lagi berimbang. Ingatlah bahwa roda ditakdirkan untuk berkelana, bukan hanya sekedar canda.
Wahai pemuda, gemakanlah getar jiwamu, sekaligus bangkit dan suarakan dengan lantang, agar bumi Nusantara mendengar bahwa bumi Pertiwi tidak berada tepat pada bumi yang sungsang. Walau korupsi, tragedi, dan bencana lainnya kerap terjadi, kami tetap berdiri sebagai garda terdepan untuk selamatkan negeri. Sumpah kami ikrarkan sebagai pemuda. Aku berikan untuk pesan untuk para pemuda. Cukup Ya. tegas dan lantang. Bagaimana, Mbak? Bagus. Bagaimana? Cukup. Terima kasih. Ya, tegas. Pesan, ya pesan. Nah, kembali ke masalah memasyarakatkan puisi dan mempuisikan masyarakat. Aku berpikir bahwa puisi itu tidak hanya dimiliki oleh para seniman atau para menengah ke atas, tapi ke lapisan bawah pun sekalipun bisa menyuarakan. Seperti yang sudah-sudah, aku juga berkolaborasi dengan pengamen jalanan. Ternyata setelah kita berkolaborasi, mereka mampu. Mereka bisa. Hanya barangkali tidak ada sempat. Tidak ada wadah untuk mampu menyuarakan kemana dia harus menuangkannya. Mungkin dengan kita berkolaborasi akan menambah suasana yang indah untuk para sahabat-sahabat kita. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, amin. Mudah-mudahan. Mbak Arnita. Ya. Mbak Arnita. Aku boleh minta satu puisi lagi untuk Mbak Arnita bacakan. Satu ya. Oke? Nah, siap? Satu lagi ya. Oke. Anarkis, karya Arnita. Bukankah hidup itu layaknya memutar biang lala, bermain dalam dunia fantasi? Kita kerap tertipu dan menipu. Konflik lahir dari pemikiran radikal. Untuk apa? Merdeka dan kebebasan itu milik siapa? Dunia menjadi kecil di tangan-tangan orang otak kerdil. Beragam intrik menjadi sebuah pertarungan. Tak ada adab dan norma. Semua dilibas habis untuk memuaskan ambisi. Hari ini, kita bisa jadi dua sahabat. Esok, bisa saja menjadi musuh paling unggul. Segala taktiknya akan menjelma peluru yang siap memporak-porandakan raga, mencerca luka dan duka dengan bengis. Lantas saling meratapi kemalangan. Anarkis. Kita sama-sama membakar tanah yang serupa. Membiarkan tandus dan gersang. Pecahan doa tak lagi terdengar, tinggal para sangar tanpa jiwa.
Puasa manusia hanya sejengkal, namun mampu membuat kita terkapar. Terima kasih. Bagus, bagus sekali. Karyanya pun bagus. Karyanya bagus. Aku suka itu. Ya, mudah-mudahan apa yang tersirat di dalam isi puisi tadi bisa menjadi wakil bagi kita untuk bisa menjembatani mereka-mereka yang berotak kerdil. Ya, mudah-mudahan semua akan bernuansa kepada akhirnya. Ya, aku suka sekali itu, Mbak. Suka. Karya tadi judulnya apa ya? Anarkis. Anarkis. Di buku ini. Ya. Ya, bagus. Bagus sekali. Nah, itu kan sebagai pengungkapan juga ya, bagaimana kita merasa tersudutkan dengan masalah politik-politik yang memang sekarang sudah mengkhawatirkan ya, Bang. Betul. Politik-politik. Ya. Yang katanya politik itu mewakili rakyat dan segalanya. Ya. Ternyata puisi, hanya isapan jempol ya. Jadi apa saja. Ya. Benar. Nah, puisi bisa menjelma jadi apa saja. Ya. Menurut pemikiran kita, perasaan kita, dan apa yang kita pikirkan, kita simak, kita rasa, itu bisa kita menjadi sebuah puisi untuk sebuah pesan untuk orang-orang. Gitu. Ya, amin. Harapan kita sama. Harapan kita sama, Mbak. Yang mana dengan kita berpuisi, kita bisa menyampaikan pesan kepada mereka semua. Agar otak-otak kerdil ini sirna dari muka bumi. Benar-benar. Mbak Arnita, ya. Aku banyak-banyak terima kasih. Kita sudah berkolaborasi. Kita juga sudah berbagi pandang. Ya, bagaimana? Semoga berkenan. Amin. Sangat berkenan, sangat berkenan. Tapi justru kita sudah mampu menyampaikan lewat puisi-puisi kita kepada khalayak, kepada sahabat-sahabat kita yang sama-sama menyukai puisi. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Dengan ketulusannya Mbak Arnita untuk berkolaborasi. Tapi boleh aku minta sepatah dua patah kata untuk memberi pesan ataupun kesan kepada para sahabat. Monggo. Pesan saya, kita tetap harus merawat apa yang kita punya. Amin. Karena menjadi penulis itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Betul. Dengan menulis, kita bisa melahirkan banyak karya-karya yang sangat luar biasa. Amin. Kita harus benar-benar bisa menjaga dunia sastra sampai berkembang. Amin. 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 Terima kasih Mbak Arnita. Ya, sama-sama Bang. Salam budaya. Iya. Semoga salam budaya. Bang. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Ya. Sama-sama Mbak. Keren dan mantap. Gimana teman-teman? Udah dengerin kan kolaborasinya Aki dan sahabatnya nih yang di Bandung, Mbak Arnita. Keren habis. Nggak salah hari ini dapat puisi-puisi yang indah yang kita dengerin nih. Makanya teman-teman like, subscribe dan komen terus biar nggak ketinggalan nih channelnya Joko Suro. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Erik Cacing. Salam satu nyali.